Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Tak terasa pada minggu ini kita masuk minggu ke-5 pembelajaran di semester 2. Dan untuk IPA masuk ke bab 2. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sambil menyimak LKS yang ada dibuka sesuai dengan babnya. Pada bab 2 nanti akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, untuk mengawalinya mari kita lihat beberapa contoh gambar di bawah interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang pertama adalah burung kolibri yang sedang mencari makan, terus kemudian ada ikan yang berlindung di terumbu karang, ada hamparan sawah, di sana banyak sekali interaksi makhluk hidup yang nanti kita bisa catat ya. Terus kemudian ada manusia yang sedang berinteraksi dengan hewan ternak. Kompetensi dasar yang nanti kita akan capai ada 2. Yang pertama adalah menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Pada kompetensi ini nanti akan diambil nilai pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada kompetensi ini akan diambil nilai keterampilan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah memahami pengertian lingkungan. Yang kedua, menyebutkan hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Kemudian menjelaskan interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Dan yang terakhir adalah menganalisis pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Kita awali dengan apa itu lingkungan. Pengertian dari lingkungan adalah energi dan kondisi yang mengelilingi dan mempengaruhi hal-hal yang hidup dan tak hidup. Di dalam lingkungan tersusun atas 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang hidup, sedangkan komponen abiotik adalah yang tak hidup. Komponen biotik yang ada di lingkungan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah produsen. Produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri adalah makhluk hidup yang mampu berfotosintesis, yang menghasilkan energi, menghasilkan karbohidrat, dan menghasilkan oksigen. Kemudian ada konsumen. Konsumen ini adalah yang memakan produsen. Pada konsumen ada beberapa tingkat. Yang pertama ada konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat pertama adalah konsumen yang langsung memakan produsen. Kalau produsennya adalah tumbuhan, berarti makhluk hidup yang memakan tumbuhan atau herbivora. Kemudian ada tingkatan kedua. Konsumen tingkat kedua adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama, berarti ini pemakan daging atau herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat ketiga, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir ada pengurai. Pengurai ini bisa berupa cacing, bisa berupa bakteri, bisa berupa jamur, dan yang lainnya. Pengurai ini adalah menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Kita lanjutkan untuk komponen abiotik apa saja yang ada di lingkungan. Yang pertama adalah air. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Selain untuk konsumsi, air juga dibutuhkan untuk kebutuhan yang lain. Yang kedua ada tanah. Tanah merupakan sebagai media tanam untuk tumbuhan. Tanah menyediakan banyak unsur hara dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang ketiga adalah udara. Udara sangat dibutuhkan juga oleh makhluk hidup. Sebelumnya ada yang tahu kita setiap
hari itu bernafas, menghirupnya menghirup udara atau menghirup oksigen? Kalau ada yang menjawab menghirup oksigen, itu kurang tepat karena kita menghirup masih dalam bentuk udara yang masih bercampur dengan unsur-unsur yang lain. Kalau oksigen di udara hanya sekitar 20%, itu pun di daerah kita yang seperti pedesaan seperti ini. Kalau yang di daerah-daerah kawasan industri atau perkotaan yang dekat dengan polusi, itu oksigen yang tersedia di udara itu biasanya kurang dari 20%. Yang lainnya apa yang ada di udara? Ada nitrogen, ada sulfur, ada karbon dioksida, dan ada partikel kecil dan masih banyak lagi. Jadi memang kita menghirup masih dalam keadaan udara, oleh sistem pernafasan kita diambil atau diserap hanya oksigennya saja. Kemudian sisanya kita keluarkan lagi. Kemudian apotek yang berikutnya adalah sinar matahari. Sinar matahari juga tidak kalah pentingnya, ini sangat-sangat komponen yang sangat penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran ini bisa menambah informasi kalian tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Apabila ada yang kurang jelas atau belum paham, silahkan konsultasi belajar via grup WA atau datang ke sekolah secara bergantian. Untuk minggu ini silahkan kalian saksikan video ini, kemudian catat sebagai tambahan materi apabila tidak ada di LKS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.